المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أحلى الغرام انتقال وأصداق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعود يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على
maj'al wa awsil wa taqabbal sawaban minal Qur'anil azim. Wa mahlalna min la ilaha illallah wa ma sabbahna min subhanallah wa bihamdi wa ma astaghfarna wa ma sallaina ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadal majlis mubarak hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah wa sadaqatan mutaqabbalah nuqaddimuha wa nudiha ila rati sayyidina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain. Summa ila rusul Ahmad Aisal Muhajir wa wusulihi wa purihi semra arwah sadatina wa qudwatina baqitum muqaddam la arwah sadatina li ba'alawi wa usulihi wa purihi bi annallaha ta'ala yaqulu arhamhum. Summa ila arwah liman dijetamanha huna bi sababihim khususan lirohi waliqailah asyah Muhammad Zaini Abdul Ghani atau urus kumpul ij'alillahumma sawaba dzalika minna wa ta'ala la ubaina yadihim lamin damalahum nannar wa qallam nannar wastur alam nannar wa fi kallam nannar wa najatallahum minan nar. Allahumma fillahum warhamhum wa'afihim wa'anhum wa walidina wa walidikum wa watina wa matikum matil muslimika fatan ammah. Allahumma anzilir rahmata wal maghfirata wat thayyibata wa syafal jannah ahlul kubur. Allahumma ja'al yal qabra minutin niran. Allahumma ja'al yal qabra minutin jinan wa la taj'al yal qabra minutin niran. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma wujidna ilman nabi'a malam salihah. Allahumma qulana dzunubana ya Allah wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hablan azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa anallahu yahfazuna wa dzurriyyatina ajmain muslimin muslimat minal bala wal masaib wal amrad wal auja' wal asqam wal alam wal afat wal ahad wa qarona. Astagfirullah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khususan li Syekh Abdul Qadir Jailani Syekhul lahumul Fatihah. Alhamdulillah. Iya kan dia akan saya sirata mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah nadraju li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa nafa'na bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jailani keberkatan bagi kita semua yang hadir maupun yang mendengarkan, baik yang gaib maupun yang syahadah. Mudah-mudahan keberkahan itu menembus hati kita, jiwa kita, kehidupan kita, dunia kita, pada kubur kita dan akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allif rahimahullah, idza ja'akal maut intabahta waqtun la yanfa'ukal intibah. Apabila sudah datang kematian itu, maka tidak berguna lagi lah untuk mengetahui tentang kematian itu. Tidak bermanfaat lagi apapun yang ada, kecuali apa yang engkau bawa daripada pengetahuan, ilmu, amal yang engkau lakukan selama ini di dunia. Karena itu kita berdoa kepada Allah, kata Syekh, Allahumma nabihna min naumatil ghafilin. Ya Allah, nabihna. Ya Allah, beri kami peringatan, beri kami ingatan min naumatil ghafilin, tentang orang-orang yang gopil, orang-orang yang lalai dari tidurnya, ankal jahilin, yang mereka itu adalah orang-orang jahil, sehingga kami terus-menerus menjadi orang yang sadar diri akan keagungan dan kebesaran-Mu, akan hakikat hidup ini sesungguhnya untuk apa.
Yang ulun hormati Lil Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi di sebelah kiri saya. Umur beliau sudah 83 tahun. Meskipun belum ada ulang tahun beliau, berkira-kira Biplah. Udah apa-apa Biplah. Mudahan pian sehat, panjang umur Biplah, amin. Kemudian dihormati Habib Qadir Al-Habsyi yang Aras. Nah, alhamdulillah beliau hadir juga pada malam ini. Beliau sudah lebih setahun lebih lah Biplah di sini Biplah. 2 tahun ya Habib. Nah, 2 tahun beliau, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan juga yang hadir di sini guru-guru agama, guru mulyadi mendapatkan berkah rahmat dan kasih sayang Allah. Allahumma tawil umurahum wa sahih jasadahum wa sabit imanahum wa ahsin amalahum wa ilal khair qaribhum wa ilal jannah qaribhum wa ila liqa'illahi aminan birahmatika arhamar rahimin. Minggu kemarin kita diingatkan tentang kematian itu pasti kita hadapi. Cara menghadapi kematian itu adalah sedini mungkin kita mengenali Allah, yang dengan mengenal Allah itu kita mengisi batin kita, tembus kepada ruh kita, sehingga ruh kita bersih. Ruh kita bersih seperti ketika dia masuk ke dalam tubuh kita. Maka pada saat itulah kita menghadap Allah sebagai hamba Allah yang diterimanya. Kembali suci yang disebut dengan fitratullahil lati fataranasa 'alaiha. Jadi sebenarnya di dalam agama itu paling sering kita dengar adalah amal soleh. Jadi kita manusia, bila kita berbuat amal soleh, maka kita akan dibalas dengan kebaikan dari Allah. Bila kita berbuat buruk, kita dibalas dengan keburukan. Persoalannya adalah, apakah amal soleh kita itu diterima atau tidak? Itu suatu persoalan. Maka di situ diperlukan ilmu untuk memahami bagaimana agar amal soleh kita itu diterima. Gitu kan? 2, kalau bisa amal soleh yang kita lakukan itu memiliki nilai bukan hanya 1 poin, sampai 7.000 kali lipat poinnya. Subhanallah. Kalau bisa lebih daripada itu nilai amalnya. Misalnya dalam hadis Nabi begini. Di dalam hadis Nabi, man talabal ilma fi babil ilmi, siapa yang menuntut ilmu 1 bab ilmu, khairun, lebih bagus, min amalis sunnati au nawafil, lebih baik daripada amal-amal sunnah nawafil. Dalam hadis lain, khairun min alfi rakaatin minan nawafil, lebih bagus daripada 1000 rakaat sholat sunat nawafil. Bayangkan 1 bab ilmu. Kalau malam ini ada babnya 4 kali 1000 berapa? 4000. Itu namanya nilai. Sehingga kita duduk di sini beramal, menuntut ilmu sambil beramal. Subhanallah. Itu nilai amal saja sudah. Nilai amal. Nah, tetapi amal-amal itu bisa tertahan. Kenapa? Karena apa? Karena hati kita tidak bersih. Dalam awal mukadimah kitab Kifayatul Ahyar dikisahkan dalam sebuah hadis seorang ulama. Bayangkan seorang ulama, dia memiliki amal yang banyak sekali, tapi ditahan dia untuk masuk ke dalam surga. Sampai dia protes, kenapa gerangan jadi aku menjadi amalku jadi tidak diterima, padahal aku sudah beramal amal yang banyak. Maka dijawab di situ dengan suara, hatimu masih kotor, jiwamu masih kotor. Berarti amal soleh itu memerlukan jiwa yang
bersih. Subhanallah. Nah, ini penting memahami. Ini salah satu bagian kolbu atau hati kita, bagaimana kita memahami tentang amal itu. Artinya amal itu betul amal, tapi amal itu harus ada ruhnya, harus ada isinya, yang isinya itu kontak dengan diri kita masing-masing. Subhanallah. Begitu keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai Nabi Shallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah untuk memberi syafaat kepada umatnya. Kenapa Nabi meminta kepada Allah untuk syafaat? Dalam hadis Nabi diberikan sebuah pilihan, wahai Muhammad, apakah engkau ingin separuh umatmu masuk neraka, separuhnya aku beri rahmat langsung masuk surga tanpa dihisab? Atau engkau kukasih syafaat kepadamu? Kalau Anda milih mana? Kalau Anda punya kepentingan langsung, pasti Anda memilih yang pertama. Lalu apa kata Nabi? Aku memilih syafaat bagi umatku, tidak memilih yang pertama. Artinya dengan syafaat itu diharapkan oleh Nabi ada hamba-hambanya yang memang mulus, bagus, bersih, nanti mereka masuk surga tanpa hisab. Sebagiannya ada di antara umatnya yang ya tambal-tambal sulam lah, bolong-bolong bajunya, ya kah? Nah, itulah perlu syafaat kepada mereka. Subhanallah. Inilah kecerdasan baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau mendorong untuk supaya umatnya menjadi ahlul jannah, ahli surga. Subhanallah. Lalu mengapa jadi mengenal Allah itu perlu? Karena mengenal Allah itu melahirkan amal. Setiap mengenal Allah itu melahirkan amal. Otomatis. Kita berikan contoh. Karena kita mengenal Allah itu Maha Agung, tanpa sadar timbullah adab pada jiwa kita untuk selalu mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu tiba-tiba kita melihat katak berjalan memakan nyamuk, atau mana melihatlah pakai sintar misalnya lah, atau melihat katak. Kalau kita berjalan melihat katak di jalanan atau melihat ular, langsung kita puji Allah. Kenapa kita puji Allah? Karena ingat, makhluk ini ciptaan Allah, makhluk ini karya yang maha agung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang terucap apa? Subhanallah, Allahu Akbar, kata kita, la ilaha illallah. Otomatis enggak kita memuji Allah. Karena apa? Karena ma'rifatullah. Kesadaran itu timbul serta marta. Coba kalau orang tidak belajar ma'rifatullah, melihat ular ya ular, melihat katak di pangkong, dipukulnya langsung ya lah. Yang memukul juga karena ingatan sunnah Nabi. Kalau ular itu berbahaya, kata Nabi boleh dibunuh. Ya dibunuh, enggak apa-apa. Tapi sambil membunuh, sambil ingat ini adalah karya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Nah itu penting. Itu diantara mengenal. Banyak lagi melahirkan adab-adab, sehingga akhirnya kemarin karena makin padat mengenal Allah, terus menerus mengenal Allah, tiap waktu, tiap minggu kita mendengar bagaimana mengenal Allah, makin dekat kita, akhirnya terciptalah napas yang keluar dari hidung kita berisikan zikrullah kepada Allah. Ucapan mulut kita, meskipun kita menyebut batu, menyebut rumput, menyebut apapun juga yang terkeluar, otomatis bermakna pujian, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kentut pengbib? Enggak, Pak. Kalau keluar angin, apa memuji Allah juga? Memuji Allah juga. Apapun juga, keringat yang keluar dari tubuh kita menjadi puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini guru nih kayaknya mah ada nih di dalam Al-Qur'anul Karim, dalam surah Al-Jumu'ah ayat pertama, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil, bertasbihlah apa yang ada di langit dan di bumi. Yusabbihu lillahi, hanya kepada Allah.
Berarti ada ilmu menuju ke sana. Kapan itu? Saat kita makin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ya gulam, suhbatuka lil asyrari tauqa'a bisu'i zonni bil akhyar. Ketahuilah wahai anak-anakku, kata Syekh, wahai murid-muridku, kata Syekh, persahabatanmu kepada keburukan apa saja yang buruk di dunia ini, tidak mau mengenal Allah, keadaan-keadaan itu tauqa'a bisu'i zonni bil akhyar, maka saat itu engkau sudah jatuh pada keburukan prasangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bersikap kehidupan sehari-hari. Noh, suujon itu bagaimana dalam hidup sehari-hari? Coba tadi kita masih kembali kepada ular. Melihat ular, kita melihat, wah ini berbahaya, ini bisa memati manusia. Ya, suujon enggak itu? Suujon enggak? Suujon. Kita melihat ular, kita anggap bikinan Tuhan itu hanya membahayakan manusia. Coba pian pikirkan, di rumah pian ada tikus. Mungkin sekali pernah berkata, untuk apa Tuhan ciptakan tikus inilah? Ya, paling hari-hari bisa menggerek-gerek saja, iya kah? Ya, bisa merusak-rusak aja. Kerjaan tikus itu tidak lain adalah merusak. Makanya di pasar ada orang jualan namanya racun tikus. Ya enggak? Oh, itu alasannya jerpalo. Penggerek saja, perusak aja. Maka tikus dipahami adalah makhluk yang paling buruk. Makhluk padahal karya Allah. Jadi bahasanya apa tuh? Karya Allah yang paling buruk, begitulah. Kau melihat tikus, saat itu engkau bersangka buruk. Tikus itu adalah membahayakan dirimu, merusak kehidupan ini. Subhanallah. Bukankah kita sudah bersangka buruk? Ya kan? Melihat istri, wah, lihat istri, nah, hilang pas duit di mana? Di kantong, di dompet, berkurang nih. Siapa mengambil? Tidak lain nih kecuali istri ini yang tahu dompetku nih. Iyalah, sangka buruk. Kalau tidak istri, paling tuyul nih, tuyul lagi disalahkan. Pernahkah kita terpikir hal-hal seperti itu? Betul, itu adalah sangka-sangka buruk kita. Kenapa jadi kita bersangka buruk? Lil asrari, suhbatuka lil asrar, karena engkau selama ini bergaul dan berkehidupan yang buruk, yang melahirkan sangka-sangka buruk. Mesralah, tumbuhlah kotir yang ada dalam hati. Dalam kitab Gunyah kemarin, kotirnya apa? Kontir syahwat yang timbul, yang paling besar. Ujar Ali bin Abi Thalib, ibarat sebuah titik hitam, dia makin membesar terus. Syahwat makin membesar di hati, sehingga bisikan syahwat timbul terus. Yalah, bisikan setan timbul terus, makin besar terus, tidak bisa ditutup lagi karena tidak belajar ma'rifatullah. Makin besar, akhirnya yang namanya setan sangka buruk terus. Apa aja dibisikannya kita, akhirnya timbullah sikap suka bersangka buruk terhadap orang lain. Musim kemarau nih, biasanya kebakaran banyak nih. Astagfirullahaladzim. Baru datang musim kemarau sudah apa? Belum kemaraunya datang lagi, sudah disebut musim kemarau, kebakaran. Kemarin baru musim hujan masuk, tukang es apa? Wah iya sudah nih, sempit rezeki nih. Ayo, sangka buruk enggak? Sangka buruk, suujon namanya. Allahumma na'udzubika min su'izzanni ilallahi. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau min su'izzanni, daripada sangka buruk kepada Engkau ya Allah ya Rabbal Alamin. Orang yang ma'rifatullah hilang, tidak ada kamus baginya sangka buruk dalam kehidupan ini. Ya amsi tahta zilli kitabillah azza wa jalla wa sunnati rasulillahi wa qad aplahta. Jika engkau ingin menang dalam hidup ini,
Mulailah engkau berjalan dalam hidup ini bersahabat dengan nasihat-nasihat yang ada di dalam kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Dari mana kita tahu nasihat kitab Allah? Apa membaca kitab Allah langsung? Sekolah agama kah? Tidakkah? Kalau tidak pernah sekolah agama, ya baca aja Al-Quran itu ambil berkah. Maknanya jangan terlalu dalam memahami, nanti bingung memahami Al-Quran. Lebih baik menerima Al-Quran itu melewati para petuah, para ulama. Hadis demikian juga. Saya bacakan satu ayat saja, kalau dipahami bisa berbahaya kita. Contoh ayat Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Baca terjemahnya, membaca terjemahnya lagi. Allah Ar-Rahman beristiwa duduk di atas aras. Wah, ini jar Tuhan bisa duduk juga lah ya. Pas Palo yang baca, jangan-jangan Tuhan ini berokok jar. Nah, rusak banar Bibay. Kayak Pak. Tuhan. Nah, bahaya banang lah. Ini berbahaya memahami sendiri. Pas membaca hadis. Dalam hadis kitab Riyadhus Shalihin pernah kita ceritakan, Allah tertawa melihat hambanya yang berdoa salah keliru. Wajar, Allah bisa tertawa lah jar. Kayak kita juga bisa tertawa aja. Nah, akhirnya Allah terbayangkan seperti manusia. Nauzubillah min dzalik. Wapi sulusil laili, pada sepertiga malam, anjalallahu alas sama'id dunya. Nah, ini bahaya juga hadisnya. Pada sepertiga malam Allah turun ke langit dunia. Berarti Allah ini bisa boleh loncat nih. Ya kalah, bisa turun naik nih, turun. Ya kah? Bahaya enggak memahami hadis sendiri? Bahaya, subhanallah. Karena itu kenapa kita membacakan kitab Syekh Abdul Qadir? Karena Syekh Abdul Qadir ini seorang ulama besar. Jadi kita ikuti saja petuah beliau, ya kah? Nasihat beliau. Kapan kita mendengar riwayat hadis dari beliau? Kita terima, tapi sudah dengan pemaknaan, pemahaman. Nah, itu maksudnya. Begitu. Kita teruskan. Ya qaumi, wahai anak-anakku, jika engkau tadi sudah ingin menang, perhatikanlah petuah-petuah hikmah para ulama. Kenapa? Karena para ulama itu kalau berkata misalnya satu kalimat, itu di belakangnya ada banyak Al-Quran dan banyak hadis. Di belakangnya ada banyak Quran dan hadis. Misalnya tadi tentang hati-hati kalau kematian itu sudah sampai tidak bermanfaat lagi apa yang kamu ingat. Nah, ini di belakang apa? Ada ayat Al-Qur'annya, ada hadisnya. Misalnya Al-Qur'annya, ijil mujrimuna nakisurusim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna kunna muqinun. Ya lah, dalam Al-Qur'an itu ada. Ingat, kalau sudah mati, ijil mujrimun, para pendosa itu mengeluh-ngeluh di kubur mereka. Ya Rabbi, kembalikan kami ke dunia. Ya Rabbi, kami sudah mendengar, kami sudah melihat, ya Rabbi. Berikan kami ke dunia, kembalikan kami ke dunia. Kami sudah yakin. Apa jawaban Allah? Tidak bisa lagi, kata Allah. Tidak bermanfaat lagi. Sekarang kamu sadar betul. Makanya ada hadis Nabi juga. Fa'ijamatu, bila kalian itu sudah mati, intabahu. Kalian pasti sadar. Kalau kalian sedang hidup seperti ini, seringkali kalian tidak sadar. Orang sudah mati sadar. Makanya seperti dikatakan di Al-Quran itu, inna kunna muqinun. Kami sudah yakin. Menyesal minta belikan. Apa kabar? Nggak bisa lagi. Nah, yang bisa itu kalau punya ponsel. Apa itu ponselnya? Ponselnya namanya ruh. Ponselnya namanya ruh. Apa itu? Nah, contohnya seseorang meninggal dunia, karena ruhnya kuat, terhubunglah ruhnya dengan si anaknya. Anaknya orang saleh, Abah minta doakan. Langsung si anak ini berdoa,
bacanya surah Yasin, dibacanya surah Fatihah, dihadiahkannya kepada orang tuanya. Alhamdulillah, terang benderang kuburnya orang tua orang. Nah, ini ponselnya. Jadi ponselnya apa namanya? Ruh namanya. Wasilah firruh au wasilatur ruh. Ponselnya namanya wasilatur ruh, wasilah ruh. Nah, kan kita pahami itu lagi lah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Muhammad ya sadiqan bil wadi ya Ahmad ya